Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Bapak Baryanto MMMPD. Perkenalkan, nama saya Khairi. Saya akan mempresentasikan tugas proposal penilaian tindakan kelas atau PTK dengan judul Peningkatan Prestasi Belajar PAI dengan diterapkan metode demonstrasi pada siswa kelas 4 SD Negeri Gunung Katon. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang masalah. Pada hakikatnya, kegiatan belajar mengajar adalah suatu proses interaksi atau hubungan timbal balik antara guru dan siswa dalam suatu pembelajaran. Guru sebagai salah satu komponen dalam proses belajar mengajar merupakan pemegang peran yang sangat penting. Guru bukan hanya sekedar menyampaikan materi saja, tetapi lebih dari itu, guru dapat dikatakan sebagai sentral pembelajaran. Tujuan pendidikan nasional seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, sehat jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta bertanggung jawab kemasyarakatan bangsa. Tujuan pendidikan nasional ini sangat luas. Dalam mencapai tujuan pembelajaran khusus pada mata pelajaran PAI di SDN Gunung Katon masih banyak mengalami kesulitan. Hal ini terlihat dari masih terendahnya nilai mata pelajaran PAI dibandingkan dengan nilai beberapa mata pelajaran lainnya. Bertitik tolak dari hal tersebut di atas, perlu pemikiran-pemikiran dan tindakan-tindakan yang harus dilakukan agar siswa dapat mempelajari konsep-konsep pelajaran PAI tidak mengalami kesulitan, sehingga tujuan pembelajaran khusus yang dibuat oleh guru mata pelajaran PAI dapat mencapai dengan baik dan hasilnya dapat memuaskan semua pihak. Oleh sebab itu, penggunaan metode pembelajaran dirasa sangat penting untuk membantu siswa dalam memahami konsep-konsep pelajaran PAI. Metode pembelajaran jenisnya beragam, yang masing-masing memiliki kelebihan. Metode pembelajaran jenisnya beragam, yang masing-masing memiliki kelebihan dan kelemahan. Maka pemilihan metode yang sesuai dengan topik atau pokok bahasan yang akan diajarkan harus betul-betul dipikirkan oleh guru yang akan menyampaikan materi pelajaran. Sedangkan pengguna metode demonstrasi diharapkan dapat meningkatkan aktivitas siswa dalam proses belajar mengajar, sehingga dalam proses belajar mengajar itu aktivitasnya tidak hanya didominasi oleh guru. Dengan demikian siswa akan terlibat secara fisik, emosional, dan intelektual, yang pada gilirannya diharapkan konsep perubahan benda yang diajarkan oleh guru dapat dipahami oleh siswa. Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut di atas, maka dalam penelitian ini memilih judul Meningkatkan Prestasi Belajar PAI dengan diterapkan metode demonstrasi pada siswa kelas 4 SD Negeri Gunung Katon. B. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan suatu masalah sebagai berikut. 1. Bagaimanakah peningkatan prestasi belajar PAI dengan diterapkan metode demonstrasi? 2. Bagaimana pengaruh metode demonstrasi terhadap motivasi belajar siswa? C. Tujuan penelitian. Sesuai dengan permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan untuk 1. Ingin mengetahui peningkatan prestasi belajar siswa setelah diterapkan metode demonstrasi. Kedua, ingin mengetahui pengaruh motivasi belajar siswa setelah diterapkan metode demonstrasi. D. Manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan bermanfaat 1. Bagi siswa untuk meningkatkan pemahaman konsep
pembelajaran PAI dengan metode demonstrasi. Kedua, bagi guru dapat memberikan tambahan pengayaan cara mengajar dengan bantuan demonstrasi sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. 3. Bagi lembaga dapat dijadikan sebagai bahan masukan informasi tentang salah satu alternatif cara pembelajaran PAI pada siswa dengan memanfaatkan metode pengajaran dalam mencapai tujuan instruksional. Bab 2 Kajian Teori. A. Deskripsi teori. 1. Prestasi belajar. A. Pengertian prestasi belajar. Prestasi belajar diartikan sebagai tingkat keterkaitan siswa dalam proses belajar mengajar sebagai hasil evaluasi yang dilakukan guru. B. Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar. Prestasi belajar merupakan ukuran keberhasilan yang diperoleh siswa selama proses belajarnya. Keberhasilan itu ditentukan oleh beberapa faktor yang saling berkaitan. Faktor internal dan faktor eksternal. Sebagai berikut. 1. Faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang keluar dalam diri siswa itu sendiri, yang terdiri dari kebutuhan atau dorongan atau motif untuk berprestasi. 2. Faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar si pelajar. Hal ini biasa berupa sarana prasarana, situasi lingkungan, baik itu lingkungan keluarga, sekolah, maupun lingkungan masyarakat. Faktor yang mempengaruhi prestasi belajar adalah yang berasal dari si pelajar, faktor yang berasal dari si pengajar. Kedua faktor tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Faktor yang berasal dari si pelajar atau siswa. Faktor ini meliputi motivasi, perhatian pada mata pelajaran yang berlangsung, tingkat penerimaan dan pengingat bahan, kemampuan menerapkan apa yang dipelajari, kemampuan memproduksi, dan kemampuan menggeneralisasi. Faktor yang kedua, faktor yang berasal dari si pengajar atau guru. Faktor ini meliputi kemampuan membangun hubungan dengan si pelajar, kemampuan menggerakkan minat pelajar, kemampuan memberikan penjelasan, kemampuan menyebutkan pokok-pokok masalah yang diajarkan. 2. Metode demonstrasi. A. Pengertian. Demonstrasi merupakan metode yang sangat efektif sebab membantu siswa untuk mencari jawaban dengan usaha sendiri berdasarkan fakta atau data yang benar. Metode demonstrasi merupakan metode penyajian pelajaran dengan memperagakan dan mempertunjukkan kepada siswa tentang suatu proses, situasi atau benda tertentu, baik sebenarnya atau hanya sekedar tiruan. Sebagai metode penyajian, demonstrasi tidak terlepas dari penjelasan secara lisan oleh guru, walaupun dalam proses demonstrasi peran siswa hanya sekedar memperhatikan, akan tetapi demonstrasi dapat menyajikan bahan pelajaran lebih konkret. Dalam strategi pembelajaran demonstrasi dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan strategi pembelajaran ekspositori dan inquiry. Kelebihan dan kelemahan metode demonstrasi. Sebagai suatu metode pembelajaran, demonstrasi memiliki beberapa kelebihan, di antaranya 1. Melalui metode demonstrasi terjadinya verbalisme akan dapat dihindari, sebab siswa disuruh langsung memperhatikan bahan pelajaran yang dijelaskan. Kedua, proses pembelajaran akan lebih menarik sebab siswa tak hanya mendengar tetapi juga melihat peristiwa yang terjadi. Ketiga, dengan cara mengamati secara langsung, siswa akan memiliki kesempatan untuk membandingkan antara teori dan kenyataan. Dengan demikian,
siswa akan lebih meyakini kebenaran materi pembelajaran. Di samping beberapa kelebihan, metode demonstrasi juga memiliki beberapa kelemahan. Di antaranya, 1. Metode demonstrasi memerlukan persiapan yang lebih matang, sebab tanpa persiapan yang memadai, demonstrasi bisa gagal, sehingga dapat menyebabkan metode ini tidak efektif lagi. Yang kedua, demonstrasi memerlukan peralatan, bahan-bahan, dan tempat yang memadai, yang berarti penggunaan metode ini memerlukan pembiayaan yang lebih mahal dibandingkan dengan ceramah. 3. Demonstrasi memerlukan kemampuan dan keterampilan guru yang khusus, sehingga guru dituntut untuk bekerja lebih profesional. Di samping itu, demonstrasi juga memerlukan kemauan dan motivasi guru yang bagus untuk keberhasilan proses pembelajaran siswa. Bab 3. Metode penelitian. A. Rancangan penelitian. Setting dalam penelitian ini meliputi tempat penelitian, waktu penelitian, dan siklus PTK sebagai berikut. 1. Tempat penelitian. A. Rancangan penelitian. Setting dalam penelitian ini meliputi tempat penelitian, waktu penelitian, dan siklus PTK sebagai berikut. 1. Tempat penelitian. Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan pada siswa kelas 5 SD Negeri Gunung Katon dengan jumlah siswa sebanyak 3 anak. Waktu penelitian. Penelitian siklus 1 dilaksanakan bulan Juli tahun 2020 dan siklus 2 dilaksanakan pada bulan Januari tahun 2021. Rancangan penelitian. Setting dalam penelitian ini meliputi tempat penelitian, waktu penelitian, dan siklus PTK sebagai berikut. 1. Tempat penelitian. Penelitian di tindakan kelas ini dilaksanakan pada siswa kelas 4 SD Negeri Gunung Katon dengan jumlah siswa sebanyak 3 anak. Waktu penelitian. Penelitian siklus ini dilakukan bulan Januari tahun 2021 dan siklus 2 dilaksanakan pada bulan Februari tahun 2021. PTK ini dilaksanakan melalui 2 siklus untuk melihat peningkatan siswa dalam memahami materi. B. Subjek penelitian. Karakteristik sebagai berikut. 1. Nama sekolah SD Negeri Gunung Katon. 2. Alamat sekolah Desa Gunung Katon, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Lampung Utara, Lampung. 3. Kelas 4 SD. C. Instrumen penelitian. Untuk mengetahui sejauh mana prestasi belajar siswa pada pembelajaran PAI melalui metode demonstrasi, penulis melaksanakan penelitian di kelas 4 dengan langkah-langkah sebagai berikut. Siklus 1. 1. Perencanaan. Kedua, pelaksanaan. Ketiga, pengamatan. Keempat, refleksi. Siklus 2. Siklus 2 pun terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. 1. Perencanaan. 2. Pelaksanaan. 3. Pengamatan. Dan 4. Refleksi. D. Teknik pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan sebanyak mungkin data atau informasi yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan penelitian, yaitu 1. Observasi. 2. Dokumentasi. E. Teknik analisis data. Teknik analisis data. Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode demonstrasi, karena metode demonstrasi merupakan metode penyajian pelajaran dengan memperagakan dan mempertunjukkan kepada siswa tentang sesuatu proses, situasi atau benda tertentu, baik sebenarnya atau hanya sekedar tiruan. Sebagai metode penyajian, demonstrasi tidak terlepas dari penjelasan secara lisan oleh guru,
Walaupun dalam proses demonstrasi peran siswa hanya sekedar memperhatikan, akan tetapi demonstrasi dapat menyajikan bahan pelajaran lebih konkret. Demikianlah presentasi proposal penelitian tindakan kelas saya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.